Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Apa kabar? Kita bersyukur hari ini Bapa sediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Untuk itu kita mau terus percaya, terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sebab itulah kekuatan yang saudara dan saya harus miliki lewat kita percaya kepada Tuhan. Hari ini kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau berserah kepada Tuhan bahwa segala perkara Engkau mampu menanggungnya. Terima kasih Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan segenap hatimu, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia takkan pernah mengecewakan. Oh Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara Tuhan dapat ku tanggung di dalam-Mu yang memberiku kekuatan. Oh, aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
kasih Bapa. Haleluya. Benar Tuhan, segala perkara kami dapat tanggung karena Engkau ada bersama kami, memberikan kami kekuatan, berikan kami jalan keluar sehingga kami mampu melewati hari demi hari bersama Tuhan. Bapa, kami butuh Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Engkau dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada, Engkau setia dalam setiap perjalanan hidup kami. Ajar kami berharap, ajar kami percaya hanya kepada Tuhan. Kami berterima kasih semua atas kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Biar firman itu tertanam dan menjadi kekuatan, menjadi hikmat, menjadi pendoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Apa kabar? Kita bersyukur hari ini kita boleh melewati hari-hari bersama Tuhan. Mau sulit, mau tuh susah ataupun senang ya, kita tidak boleh melupakan atau jangan sampai kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kami ini supaya banyak orang boleh melihat keajaiban dan karya Tuhan dalam hidup mereka. Dan juga dengan YouTube channel ini ya, banyak juga jiwa-jiwa mengenal akan Tuhan. Dan yang pastinya kita boleh sama-sama jadi berkat. Ketika kita mau diberkati, jadilah berkat terlebih dahulu ya. Berkat bukan berbicara tentang hanya uang, tetapi berkat di mana kita mau saling berbagi, saling menguatkan, saling mengingatkan untuk kita sama-sama berjaga-jaga. Di mana hari-hari ini ya bukan hari-hari yang semakin baik, tetapi banyak hari-hari yang semakin jahat. Tetapi di situ Tuhan mau saya dan saudara untuk sehati, untuk bisa bersekutu terus ya, dan untuk menyebarkan hal-hal yang positif ya. Dan hari ini kita mau men-sharingkan firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama tentang menabur dalam kebaikan ya. Saudara ya, kita bisa baca di Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Kitab Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 ya. Berkata demikian, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apakah saudara ingin sekali mengalami panen yang berlimpah-limpah? Apakah saudara mau bawa pulang berkas-berkas dengan sorak-sorai dan penuh sukacita ya? Kalau mau ya, tidak ada yang lain selain apa? Harus menabur ya. Kalau orang yang tidak menabur, dia tidak bisa menuai ya. Sekalipun di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah duka cita ya, kita harus menabur, kata pemazmur ya. Atau mungkin saudara yang saat ini mengalami duka cita ya, baik mungkin kesehatan, pekerjaan, keuangan, pergumulan ya. Tetapi di sini Tuhan mau saya dan saudara untuk teruslah menabur kebaikan. Bahkan harus di tengah air mata ya, kita mau tetap berjalan sambil menabur benih ya. Mengapa kita harus menabur kebaikan ya? Karena di dalam firman Tuhan Galatia 6 ayat 7 sampai 10 mengingatkan bahwa jangan sesat ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh,
ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih dikasih kesempatan, ya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin, saudara. Jadi mengajarkan bahwa kita harus menabur kebaikan, ya, terus menabur kebaikan. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita pergi ke rumah Bapa, ya saudara. Saya kemarin hari Jumat pergi ke luar kota. Saya ke Jakarta, saudara. Karena sudah 3 tahun, ya hampir 3 tahun saya sudah lama tidak keluar kota, dan akhirnya karena ada pekerjaan maka saya pergi ke luar kota bersama suami. Kami berdua pergi dan kami naik kereta. Tiba sana memang pas waktunya, karena keretanya berangkatnya jam 9, ya. Tapi kereta itu sekarang on time, ya. Sebelum jam 9 tuh sudah berangkat, dan pas kita sampai di sana juga jam 7 pagi, ya, dan masih punya waktu untuk duduk-duduk, ya, untuk melihat sekitar-sekitar, ya saudara, ya. Nah, terus akhirnya ada kereta datang dan saya baca ini kereta apa gitu, ya, karena suami saya tanya keretanya apa, dia tuh nggak apal gitu, nggak dilihat-lihat. Terus saya lihat, oh ini kayaknya ini keretanya. Nah terus dia enggak, nanti kok, dia pikir mungkin kayak pesawat kali, ya, ada JT berapa, ya. Tapi ternyata kalau kereta, ya nama kereta itu, ya sudah kereta itu yang akan berangkat gitu, ya saudara. Dan akhirnya terburu-buru, kita takut ketinggalan, ya. Waktu itu ramai banyak orang dan ternyata ada event, ada acara di sana. Nah waktu itu saya pikir bahwa ketika nanti naik kereta mungkin akan diperiksa tiketnya seperti zaman dulu gitu kan. Tapi ya itu saya sudah taruh tiketnya di tas gitu, ya. Tapi karena terburu-buru, ya, tidak tenang, ya, akhirnya bingung buka-buka tas sebelum masuk, buka-buka dulu tiketnya, cari dulu gitu kan. Nah akhirnya ketemulah tiketnya. Terus akhirnya kita masuk ke dalam kereta. Ketika masuk dalam kereta itu saya masih bikin video dulu, ya, bikin video naik kereta, ya, seperti itu saudara. Terus kereta jam 8.40 atau 45 tuh jalan, saudara. HP saya tuh ada yang telepon, ya, ada nomor yang tidak saya kenal, ya, bukan dari WhatsApp tapi dia dari telepon biasa, dan dia mengatakan bahwa apakah dengan Ibu Sereda Yusmaya Jarwati, karena itu nama saya. Kok saya kaget, kok dia bisa tahu ya nama lengkap saya, apa ini ada penipuan gitu kan. Terus saya bilang iya benar, apakah ibu merasa kehilangan dompet gitu kan. Oh sebentar saya cek dulu gitu kan. Saya cek gitu, terus saya udah waduh gak ada dompetnya, aduh gimana ini gitu kan. Dan waktu itu posisi uang, hanya megang uang adalah saya. Suami saya di dompet tuh udah nggak ada duit, jadi dia hanya pegang kartu-kartu ATM, KTP dan sebagainya. Tapi di dompetnya saya itu kebetulan saya kan memang nggak suka dompet, nggak suka pakai dompet. Jadi kayak pouch kecil, kayak kain-kain gitu aja saya masukin, dan di dalam uang itu, di dalam dompet itu kan ada uang. Saya cuma masukin uang sama kartu vaksin, ya. Jadi saya nggak tahu kenapa kok saya bisa ya masuk kartu vaksin itu di dalam dompet gitu, ya. Sedangkan KTP saya titipkan ke suami saya. Dan saudara, di situ saya panik, saya pikir aduh gimana nih, pasti nanti uangnya diambil, dia udah ini, atau mungkin nanti dia minta bayarannya lebih dan sebagainya. Tetapi di sini saya bersyukur, saya punya Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan memberikan saya di tengah kondisi badai, ya, misalnya di kondisi yang tidak enak. Tuhan tuh masih memberikan saya kekuatan, memberikan saya orang-orang yang baik, saudara. Dan akhirnya dia bilang bahwa dia akan mau mengantarkan dompet saya ke rumah saya. Tetapi saya bilang tidak usah, nanti saya ketemu saja dengan
beliau ya, karena sebagai ucapan terima kasih saya ingin bertemu karena sudah mau menyelamatkan dompet saya. Jadi dia bilang, saya buka dompet ibu itu ada kertas dan uang, dan saya ambilnya kertas karena saya siapa tahu di datanya ibu di situ, dan ternyata benar ada nomor telepon karena itu ada kartu vaksin kan, ada nomor telepon ya. Dan dia bilang saya tidak tahu uangnya berapa, yang pasti saya tahu ini ada uang dan ada kartu vaksinnya. Jadi waktu saya berjalan ke Jakarta benar-benar tidak ada uang yang saya bawa sepersen pun ya saudara. Tapi saya bersyukur waktu itu saya berangkat, saya sudah bawa sanggup makan banyak ya. Jadi saya nggak perlu belanja jajan-jajan di kereta juga, dan kebetulan kami juga sedang berpuasa ya. Jadi di situ Tuhan, saya terharu sekali dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, bahwa hal sekecil saja Tuhan tuh pelihara saya. Dan saya selalu berpikir bahwa kalau saudara mau dibantu, saudara harus tabur yang baik ya. Saudara mau melihat hari-hari yang baik, itu cerminan saudara sendiri bagaimana saat menyikapi ya. Saat kita ikhlas membantu orang ya saudara. Kalau kita ikhlas membantu orang, kita memberikan bantuan tanpa pamrih ya, tanpa mengharapkan imbalan, pastinya mungkin bukan orang itu yang akan membalas, tetapi orang lain ya saudara. Untuk itu kita harus jujur juga ya. Saya percaya, saya yakin bahwa orang yang menemukan dompet saya adalah orang yang nanti akan selalu dipermudah oleh Tuhan, karena dia juga mempermudah urusan orang lain. Dan dia melakukan seperti, dia bisa saja ambil gitu kan ya, kesempatan lah dapat duit ya. Kalau sekiranya ya sekitar ya 800.000 lah ya, seneng kan dia ya, seneng ya dapat duit, nomplol jatuh kan bukan salahnya dia, ya udah jatuh kan, ya udah aku ambil gitu ya. Dia bisa melakukan hal seperti itu, tetapi dia berpikir jangka panjang. Kalau nanti saya juga seperti itu ya, apakah nanti saya akan ditemukan oleh orang yang baik, yang mengembalikan atau yang mengambil ya saudara. Untuk itu dalam hidup ini ya, jangan jemu-jemu untuk selalu berbuat baik. Tabur yang baik saja. Mungkin keadaan terlihat tidak pasti, tetapi kita percaya ya. Kalau saya pikir juga itu mustahil orang tuh mau ngembaliin dompetnya. Saya cerita sama teman saya yang di Jakarta, saya cerita sama keluarga saya, mungkin mereka pikir ini kok bisa ya ketemu orang baik gitu ya. Ya semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Jika saudara hidupnya berkenan kepadanya, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati, dijagai, dan dipelihara. Amin saudara. Mari saat ini kita mau belajar juga tenang ya. Dalam dompet yang hilang ini saya belajar bahwa harus tenang dalam segala hal ya. Tidak usah kemerungsung ya. Yakin aja. Nah itu karena tidak yakin. Sudah cek kok, saya udah berdiri dari kursi itu, sudah saya cek sudah tidak ada apa-apa. Tapi kenapa gak yakin ya kalau udah beres ya. Kadang kita gak yakin dengan diri kita sendiri. Kadang kita gak percaya. Kadang kita masih ragu-ragu untuk melangkah. Jadi kita perlu yakin ya. Kalau saudara mau melihat hari-hari yang baik, tidak cepat salah dalam mengambil keputusan, tidak cepat-cepat marah ya, kita akan menjadi pribadi yang tenang dan percaya ya pada diri, bahwa kalau sudah dikasih sama Tuhan, percaya Tuhan tuh akan melindungi 100% ya saudara. Untuk itu jangan pernah mengandalkan diri sendiri ya, terus melakukan kebaikan, tabur yang baik. Entah nanti menuai kapan, tapi taburlah terus ya, konsisten ya. Bukan cuma bekerja, bisnis saja belajar konsisten, tapi dalam tabur menuai itu konsisten ya. Menabur itu banyak hal, bukan uang saja, tapi kita menabur memberikan makanan, kita menabur dalam kebaikan, menolong ya, menabur kebaikan, menolong, menemukan dompet orang kita kembalikan, menabur kebaikan ketika melihat di jalan ada yang punya masalah dengan kendaraannya, kita menolong
Ya banyak hal ya, ada yang jualan di jalan kita menolong, itu juga taburan ya, karena kita nggak pernah tahu ya kapan kita akan menuai, tetapi yakin pasti bahwa kita pasti akan menuai. Untuk itu jangan jemu-jemu untuk terus berbuat kebaikan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami. Sungguh kami belajar dalam hidup ini bahwa kami harus mengalami Tuhan. Ketika kami harus mengalami Tuhan, maka kami belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap cinta kepada Engkau. Kami 100% yakin kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, bagi kami yang belum mengalami Tuhan, Tuhan jamah kami, supaya kami hidup baru dan kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Jika ada hidup ini penuh pergumulan, penuh tantangan, rintangan, kami mau percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang setelah berjanji akan selalu menggenapi firman-Mu atas hidup kami. Kami mau terus melakukan kebaikan untuk memuliakan Bapa di surga. Ada kasih Kristus yang tertampak dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.